Hadirin sekalian, dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih, langsung saja kita mulai acara debat BLM kali ini dan akan dipimpin langsung oleh moderator. Kepada Saudara Zamroni Ahmad Afandi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zamroni Ahmad Afandi sebagai moderator acara debat terbuka calon ketua BLM tahun 2021. Saya ucapkan selamat datang kepada semua calon dan penonton di acara debat terbuka calon ketua BLM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur tahun 2021. Baik, langsung saja kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan tata tertib, pemanggilan panelis, serta pembacaan mekanisme acara. Perlu diketahui bersama, tata tertib ini dimuat pada keputusan KPU Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, di mana dalam tata tertib ini terbagi menjadi dua, baik untuk pasangan calon dan untuk pendukung pasangan calon. Baik, untuk pasangan calon, 1. Debat dilaksanakan secara terbuka dan dipimpin oleh moderator. Kedua, setiap pasangan calon atau calon wajib mengikuti semua petunjuk yang telah dibacakan dan diterangkan oleh moderator. 3. Setiap pasangan calon atau calon diwajibkan untuk memakai alma mater UPN Veteran Jawa Timur, kemeja, celana kain, dan juga sepatu. 4. Setiap pasangan calon atau calon dilarang mengakses internet serta membawa alat komunikasi berupa alat komunikasi elektronik maupun alat komunikasi berjenis apapun ke dalam arena debat. 5. Setiap pasangan calon atau calon dilarang membawa materi printed seperti buku, catatan, koran, majalah, jurnal ke dalam arena debat. 6. Pasangan calon atau calon dipersilahkan berpartisipasi aktif untuk memberikan argumen, menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan dengan sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya, pasangan calon atau calon dilarang membawa atribut kampanye secara berlebihan. Selanjutnya, setiap pasangan calon atau calon akan diberikan waktu untuk berbicara. 9. Waktu akan dimulai ketika pasangan calon atau calon mulai berbicara. 10. Setiap pasangan calon atau calon lawan dilarang memotong pembicaraan pasangan calon atau calon yang sedang berbicara. 11. Pasangan calon atau calon dilarang menggunakan kata-kata kasar, menghina sara dan personal, serta menghina golongan lain pasangan calon atau calon lawan, baik secara verbal maupun non-verbal. 12. Moderator berhak untuk memotong dan memberhentikan pembicaraan pasangan calon saat waktu yang telah ditentukan habis. 13. Setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pasangan calon atau calon akan diakumulasikan oleh panitia untuk kemudian dipertimbangkan untuk diberikan sanksi terhadap pihak terkait saat
tertib untuk pasangan calon atau calon. Untuk penonton debat, 1. Pendukung pasangan calon atau calon dilarang memprovokasi baik kepada pasangan calon atau calon yang didukung pasangan calon atau calon lawan maupun kepada pendukung pasangan calon atau calon lawan. Yang kedua, moderator berhak mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon atau calon. Berikut adalah tata tertib bagi penonton debat, sekaligus menutup dari pembacaan tata tertib debat terbuka pada kali ini. Selanjutnya, kami akan membacakan sekaligus memanggil panelis yang akan berpartisipasi di dalam debat terbuka pada kali ini. Perlu diketahui, panelis berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan akademisi, dan golongan yang selanjutnya adalah golongan mahasiswa. Baik, kami akan panggilkan panelis yang pertama, berasal dari golongan mahasiswa, atas nama Saudari Diah Ayu Chandra Kirana, sebagai representasi dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Berikutnya, atas nama Saudara Bintang Atsena Gendra Ningrat, sebagai salah satu representasi dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Dan dari kalangan akademisi diisi oleh Ibu Mas Anindatin F. SHMA. Untuk Ibu Mas Anindatin, mohon maaf tidak dapat berkenan hadir pada acara debat kali ini. Itulah pembacaan sekaligus pemanggilan panelis yang akan berpartisipasi pada debat kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan mekanisme acara yang akan dilangsungkan pada acara debat terbuka kali ini. Acara debat terbuka pada kali ini terdiri dari 5 segmen. Segmen yang pertama merupakan segmen yang berisi visi misi pasangan calon. Mereka diberikan waktu sebanyak 3 menit untuk memaparkan sekaligus orasi perihal visi misi yang mereka usung. Lalu yang kedua merupakan sesi debat pertama, di mana tema yang pertama adalah advokasi kesejahteraan mahasiswa. Dalam segmen ini akan ada 3 pertanyaan. 2 pertanyaan untuk pertanyaan individu dan 1 pertanyaan untuk pertanyaan bersama. Moderator akan memberikan pertanyaan selama 1 menit, lalu kemudian diberikan waktu kepada calon terkait selama 2 menit, lalu kemudian lawan diberikan waktu untuk menanggapi selama 1,5 menit, dan kemudian ditanggapi kembali selama 1 menit oleh calon terkait. Segmen yang ketiga berisi isu debat sosial, politik, dan hukum. Mekanisme acara pun sama dengan segmen yang kedua, yaitu 1 menit pemberian pertanyaan oleh moderator, lalu kemudian 1 menit untuk diberikan waktu berpikir, lalu kemudian 2 menit diberikan waktu untuk menjawab, calon lawan diberikan waktu 1,5 menit untuk kemudian menanggapi, dan 1 menit lagi diberikan kepada calon untuk menanggapi tanggapan dari lawan. Begitupun pula dengan segmen yang ketiga. Mekanisme acara juga serupa, namun dengan isu yang berbeda. Isu untuk segmen keempat adalah kesehatan mental mahasiswa. Untuk setiap segmen akan diberikan waktu kepada panelis untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit. Lalu kemudian 1,5 menit diberikan kepada setiap calon untuk menjawab pertanyaan dari panelis, dan 2 menit panelis memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh
oleh calon. Dan segmen yang kelima adalah segmen penutup, di mana setiap calon memberikan closing statement yang berisi menyejukkan serta apresiasi kepada lawan. Itulah penjelasan mengenai mekanisme acara pada debat kali ini. Baik, kita akan langsung masuk kepada sesi segmen yang pertama, yaitu penyampaian visi dan misi. Kepada calon nomor urut 01 diberikan waktu untuk berbicara. Silahkan. Waktu akan dimulai saat kata pertama diucapkan. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan, saya disini sebagai calon badan legislatif mahasiswa Fakultas Hukum PN Veteran Jawa Timur periode 2021, nomor urut 1. Adapun visi misi saya yang pertama adalah mengoptimalkan Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum PN Veteran Jawa Timur sebagai organisasi mahasiswa yang bertindak, berpikir secara independen, yang berintegritas, berkompeten dan proaktif terhadap terwujudnya harmonisasi dan sinergitas antar lembaga. Adapun misi saya yang pertama mewujudkan check and balance antara Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa. Lalu yang kedua, menjadikan Badan Legislatif Mahasiswa sebagai badan pengawas yang mengontrol fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang ketiga, mewujudkan internal Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum yang harmonis serta berlandaskan asas kekeluargaan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih menyisakan sekitar 1 menit, apakah sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih calon nomor urut 01. Berikutnya, kami berikan waktu selama 3 menit kepada calon nomor urut 02 untuk memaparkan visi dan misinya. Calon nomor urut 02, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad David, calon ketua BLM nomor urut 2. Saya memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi saya adalah menjadikan Badan Legislatif Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum untuk menjadi wadah dan badan untuk mengembangkan pemikiran mahasiswanya, dan kemudian terwujudnya Badan Legislatif Mahasiswa yang berfungsi sebagai pelopor penyadaran yang berkontribusi dan berintegritas yang akan berguna untuk KMFH dan masyarakat. Misi-misi saya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjalin, membangun, dan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan seluruh mahasiswa, organisasi, dan lembaga, baik di internal maupun di eksternal Fakultas Hukum. Yang kedua, sebagai wadah atau badan penyalur aspirasi, pengembangan, dan penyadaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Yang ketiga, melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa Fakultas Hukum. Yang keempat adalah membangun hubungan yang harmonis antar pengurus Badan Legislatif Mahasiswa dengan prinsip kekeluargaan. Sekian visi dan misi yang saya sampaikan. Saya harap visi misi saya diterima oleh kawan-kawan semua di sini. Terima kasih. Waktu masih menyisakan 1 menit 24 detik. Apakah sudah selesai? Cukup. Baik, terima kasih. Itulah merupakan segmen yang pertama berisi tentang pemaparan visi dan misi dari calon ketua BLM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Baik, kemudian kita akan memasuki segmen yang kedua, yaitu segmen adu argumentasi atau debat tentang tema yang pertama, yaitu advokasi kesejahteraan mahasiswa. Baik, untuk yang pertama akan diberikan waktu kepada pasangan nomor urut 01 untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh pihak KPU kepada paslon terkait. Saya akan bacakan pertanyaan untuk calon 01.
dari bidang advokasi kesejahteraan mahasiswa. Penampungan dan penyaluran aspirasi merupakan hak asasi yang layak untuk diperjuangkan bagi setiap mahasiswa. Aspirasi dianggap sebagai representasi empirik terbaik untuk keinginan dari mahasiswa secara umum. Namun, berdasarkan realita yang ada, masih banyak aspirasi mahasiswa yang belum tertampung, bahkan belum tersampaikan kepada tujuan yang seharusnya ditujukan. Bagaimanakah Anda melihat mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi mahasiswa yang saat ini telah ada? Lalu, langkah apa yang menurut Anda sebagai langkah terbaik untuk dapat memaksimalkan penampungan dan penyaluran aspirasi mahasiswa ke depannya? Untuk calon 01, waktu dipersilahkan. Sebelumnya, kami akan memberikan waktu selama 1 menit kepada kedua calon untuk berpikir. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu menyisakan 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu untuk berpikir selama 1 menit telah habis. Pasangan nomor urut 01 diberikan waktu untuk berbicara. Waktu akan dimulai saat kata pertama terucap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari moderator. Bahwasannya terkait aspirasi. Aspirasi menurut moderator tadi bahwasannya tidak tersampaikan. Maksudnya tidak tersampaikan seperti apa? Karena melihat dari teman-teman KMFA itu masih belum sama sekali untuk memberikan aspirasi. Ini saya ngomong berdasarkan data, teman-teman. Lalu yang bisa saya teroboskan itu yaitu adalah terkait program kerja unggulan saya, yaitu kotak aspirasi. Kotak aspirasi biasanya yang dijalankan menunggu apa aja yang dilakukan oleh teman-teman KFH kepada Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, kami di sini nantinya yang jika saya terpilih, saya akan memberikan teman-teman fasilitas, yaitu salah satu anggota Badan Legislatif Mahasiswa itu masing-masing satu kelas ada 1 sampai 2. Nah, itu karena melihat legislatif adalah sebagai dewan atau masyarakat kita seperti itu. Lalu kita akhirnya dari situ kita bisa dalam anggota-anggota ini untuk menjemput bola atau menjemput kawan-kawan KMFA apa sih keluhan atau yang perlu diperbaiki dalam undang-undang tersebut. Seperti itu. Lalu jika memang itu belum bisa aspirasi itu belum tersampaikan, maka kami akan mensosialisasikan kinerja kita, yaitu kotak aspirasi itu untuk menunjukkan kepada kawan-kawan yang per kelas. Seperti itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 01. Berikutnya, kami berikan waktu kepada calon nomor urut 02 untuk menanggapi atas pernyataan yang telah diberikan oleh calon nomor urut 01. 1,5 menit diberikan kepada calon nomor urut 02. Waktu dimulai saat kata pertama terucap. Ya, terima kasih. Saya rasa apa yang dikatakan oleh paslon pertama benar adanya. Namun saya ingin menanyakan kepada paslon pertama nomor urut 1,
jika dirasa sistem aspirasi saat ini pengumpulan aspirasi saat ini itu dirasa kurang memadai, lantas bagaimanakah solusinya? Karena solusi yang disebutkan oleh calon nomor urut 1 itu tadi adalah kota aspirasi. Nah, kan tadi kan menyebutkan bahwasanya pengumpulan aspirasi itu kurang gitu. Pengumpulan aspirasinya kurang. Terus yang disolusikan adalah kotak aspirasi, yaitu yang itu adalah sama seperti periode-periode sebelumnya itu juga seperti itu. Nah, saya mau tanya bagaimana cara dengan menggunakan taktik yang sama namun hasil yang berbeda. Hasil yang lebih bagus dengan cara yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu masih menyisakan 30 detik. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih calon nomor urut 02. Berikutnya, kami berikan waktu kepada calon nomor urut 01 untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh calon nomor urut 02. 1 menit diberikan kepada calon nomor urut 01. Waktu dimulai setelah kata pertama terucap. Baik, terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor 2. Terkait solusi bagaimana caranya agar mekanisme itu berjalan. Itu tadi sudah saya sebutkan bahwasannya teman-teman anggota Badan Legislatif Mahasiswa ini akan langsung menjemput kepada teman-teman yang ingin beraspirasi kepada kami untuk menjadikan itu sebuah peraturan atau peraturan yang baru atau bagaimana kita nanti sebutkan nantinya. Lalu untuk terkait bagaimana caranya itu kita tetap akan menjalankan prosedur seperti tadi, yaitu untuk langsung menjemput teman-teman aspirasinya bagaimana lalu kita terapkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih calon nomor urut 01. Itulah pertanyaan terkait pertanyaan yang diberikan kepada calon nomor urut 01. Berikutnya, kita akan beralih kepada pertanyaan yang akan diberikan kepada calon nomor urut 02. Saya akan membacakan pertanyaan yang akan diberikan kepada calon nomor urut 02. Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang cukup masif terjadi di lingkungan kampus saat ini. Berdasarkan berbagai sumber, angka kekerasan di lingkungan universitas terus mengalami tren kenaikan. Berbagai universitas lain, baik melalui pihak rektorat maupun dekanat, dan juga melalui kelembagaan mahasiswa terkait, telah melakukan tindakan progresif secara integralistik tentang permasalahan ini. Apa yang akan Anda siapkan dan terapkan apabila terpilih sebagai ketua BLM untuk dapat menanggulangi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus sesuai dengan tupoksi kerja dari BLM? Baik, 1 menit diberikan waktu kepada kedua calon untuk berpikir. 1 menit dimulai dari sekarang. Sisa 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu berpikir selama 1 menit telah habis. Selanjutnya, kami berikan waktu kepada calon nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu 2 menit diberikan kepada calon nomor urut 02 dimulai dari kata pertama
yang terucap. Oke, terima kasih ya. Yang dipermasalahkan di sini adalah kekerasan seksual di berbagai kampus terjadi. Lantas bagaimana preventifnya, usaha preventifnya, pencegahannya bagaimana gitu. Pencegahannya ada di dalam program kerja unggulan juga. Di situ ada penyadaran. Penyadaran ini tidak terbatas hanya dalam penyadaran politik dan sejarah, tidak. Tapi penyadarannya dalam semua bidang. Bagaimana orang itu ingin membiarkan ataupun melanggengkan budaya ini kan pelecehan seksual itu gampang. Muaranya adalah budaya patriarki atau budaya maskulin gitu loh. Budaya bahwasanya laki-laki itu lebih berkuasa daripada wanita gitu. Nah, solusinya adalah edukasi gitu. Galangkan banyak diskusi, banyak seminar, mahasiswa ataupun orang-orang yang lain melakukan karena mereka tidak tahu yang pertama dan karena mereka kolot tidak mau tahu. Nah, lantas ketika mahasiswa itu sudah diedukasi, lah ini waktunya kita untuk menekankan kepada mahasiswa bahwasanya mereka berani untuk menghilangkan dogma yang semenjak dari kecil diturunkan kepada mereka bahwasanya laki-laki itu harus begini nak. Laki-laki itu harus derajatnya lebih tinggi nak gitu. Ini kita harus mampu untuk melawan dogma yang diberikan dari kita lahir gitu. Nah, kemudian jika dogma kita sudah bisa menghilangkan budaya-budaya dari dalam pikiran kita gitu, maka eksekusilah ketika ada pelanggaran apapun ketika ada pelecehan seksual, eksekusi ini dibarengi dengan pembuatan undang-undang mengenai kekerasan seksual di kampus. Ini juga perlu pembuatan undang-undang pelecehan seksual di kampus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 02. Berikutnya waktu kami persilahkan kepada calon nomor urut 01 untuk memberikan tanggapan mengenai pernyataan yang telah diberikan oleh calon nomor urut 02. Baik, waktu 1,5 menit diberikan kepada calon nomor urut 01. Waktu dimulai saat kata pertama terucap. Baik, terkait penyadaran di semua bidang. Penyadaran semua bidang ini bidang apa? Apakah perlu penyadaran semua bidang? Kita melihat bahwasannya terkait kekerasan seksual ini adalah merana ke hukum juga. Lalu yang kedua, edukasi seperti apa yang calon 2 ini katakan, edukasi seperti apa. Lalu dalam keadaan masa kahar seperti ini, bagaimana solusinya? Itu kan kalau kita melihat bahwasannya calon 2 ini banyak seminar atau apa, lalu bagaimana kalau kita dalam keadaan seperti ini? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Baik, waktu masih tersisa 40 detik, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih calon nomor urut 01. Berikutnya kami berikan waktu selama 1 menit kepada calon nomor urut 02 untuk menanggapi pertanyaan yang telah diberikan oleh calon nomor urut 01. 1 menit dimulai dari waktu kata pertama terucap. Ya, terima kasih. Paslon nomor pertama memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan menguji bahwasanya apakah benar-benar bisa gitu melaksanakan edukasi, apakah perlu juga gitu. Perlu, sangat perlu. Dan ketika pada masa daring seperti ini, online seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memperbanyak ruang-ruang diskusi, ruang-ruang seminar. Jadi mahasiswa bukan malas sebenarnya, tapi mereka itu mencari panutan gitu, mencari sebuah wadah, ini saya dapatkan di mana ya. Lah, lantas kita yang memberi contoh itu, tidak hanya BLM ini juga haruslah aktif dalam pembuatan agenda-agenda seperti itu. Jadi langkah-langkah tersebut juga pembuatan poster ataupun postingan-postingan yang ada di Instagram itu akan efektif juga. Terima kasih. Itulah pertanyaan mengenai kekerasan seksual yang diberikan kepada calon nomor urut 02.
Berikut kita akan beralih kepada pertanyaan bersama. Baik, pertanyaan bersama akan saya berikan. Pandemi virus corona telah menimbulkan limitasi di berbagai sektor. Limitasi yang ada dirasakan dapat berimplikasi pada lambatnya kegiatan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BLM. Hal ini didasarkan pada limitasi ruang gerak yang dirasakan sejauh ini. Lalu metode pengawasan apa yang akan Anda siapkan serta terapkan apabila terpilih sebagai Ketua BLM terhadap aktivitas Badan Eksekutif Mahasiswa mendatang dengan keterbatasan ruang gerak akibat pandemi seperti ini? Baik, 1 menit diberikan kepada kedua calon untuk berpikir. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 10 detik. 4, 3, 2, 1. Baik, sudah cukup waktu yang diberikan untuk berpikir. Selanjutnya, kesempatan pertama untuk menjawab akan diberikan kepada Pak calon nomor urut 01. Silakan calon urut 01. Waktu dimulai saat kata pertama terucap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya moderator. Bahwasannya sesuai dengan Undang-Undang KMFA nomor 1 tahun 2020, bahwasannya BLM dan Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah garis koordinasi. Nah, lalu bagaimana caranya agar KMFA, Badan Legislatif Mahasiswa ini bisa terlihat oleh teman-teman KMFA? Yang pertama yaitu caranya adalah terkait pengawasan. Kita dapat mengkoordinasi dulu apa saja batasan-batasan yang perlu ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita perlu juga membuat peraturan KMFA, yaitu batasan-batasan apa saja yang bisa dilakukan oleh Badan Legislatif Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa sesuai dengan misi kita yaitu melakukan checks and balance antara Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa. Untuk itu, kita sebagai pengawasan yang baik, kita harus juga mengkoordinasi bagaimana oleh Badan Eksekutif Mahasiswa untuk memberikan ruang batasan-batasan apa saja yang bisa kita lakukan seperti pengawasan, seperti itu. Enaknya bagaimana, nanti prosedurnya bagaimana, itu kita lakukan di rapat koordinasi. Seperti itu jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa sekitar 30 detik lagi. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 01. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada calon nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu 2 menit akan dimulai saat kata pertama terucap. Ya, jadi dalam masalah pengawasan, ketika pengawasan itu dirasa kurang terlihat pada masa pandemi ini, ataupun bagaimana jalannya BEM ini diawasi dan yang lain-lain itu kurang maksimal, maka yang bisa sangat efektif untuk dilakukan adalah bagaimana mempertegas langkah-langkah awal, misalnya seperti ini gitu. Ketika BEM itu ingin mendirikan menjalankan suatu proker gitu. Nah, ini dipertegas mengenai anggaran-anggarannya ataupun yang lainnya.
Jadi apa yang ada di dalam proker tersebut haruslah jelas dan rinci, dan kemudian ketika proker itu berjalan tetap diawasi seperti apa yang ada gitu, maksudnya apa yang ada sebelumnya, pengawasan yang ada sebelumnya, dan kemudian ketika LPJ-an ataupun penyerahan nantinya ketika acara itu selesai itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi pengawasannya itu lebih ke arah bagaimana memaksimalkan dokumen-dokumennya, apa itu rancangan awalnya dan kemudian LPJ-nya, karena menurut saya hal itulah yang kurang pada saat ini gitu. Ketika pada masa pandemi ataupun yang dulu-dulu juga itu kurangnya adalah bagaimana tentang administratif ini diawasi atau dipertegas. Nah, ini harus dipertegas oleh BLM periode ke depan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu masih menunjukkan beberapa detik lagi. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Dengan ini pernyataan bersama untuk kedua calon telah selesai. Berikutnya, kami akan berikan waktu kepada panelis untuk memberikan pertanyaan. Waktu kepada saudari Diah Ayu Chandra Kirana. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Semoga aja nggak grogi ya teman-teman pasangan calon 1 maupun 2. Jadi buat masing-masing calon 1 maupun 2, saya ingin menanyakan kepada calon 1 dulu terkait pertama ini terkait kotak aspirasi. Bagaimana kotak aspirasi bisa berjalan ketika di masa pandemi seperti ini? Apa perbedaan katakanlah di masa pandemi ini kita sudah mulai di tahun kedua ini, begitu, di tahun 2020 kemarin dan 2021 kemarin, mungkin pasti ada perbedaan-perbedaan. Itu yang pertama terkait kotak aspirasi, karena kita tidak mungkin terkait kotak aspirasi seperti katakanlah kuliah-kuliah offline itu pasti sangat berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, katakanlah jemput bola tadi saya menyoroti tentang jemput bola dengan peraturan yang baru. Apakah seperti Dewan Perwakilan Rakyat? Katakanlah ada masa reses di sana, jadi menjemput terkait peraturan-peraturan yang nantinya akan diserap KMFA terus naik kepada Badan Legislatif Mahasiswa. Itu untuk calon 1. Lalu untuk calon 2 terkait yang tadi terkait kekerasan seksual begitu. Saya cukup mengikuti terkait kekerasan seksual ini. Bagaimana kira-kira pengawalan dalam proses pembuatan undang-undang anti kekerasan? Saya baru tahu Universitas Brawijaya alhamdulillah goal terkait peraturan rektornya, baik di dalam BMFH-nya begitu, lalu diimplementasikan terhadap peraturan rektornya. Nah, bagaimana ini bentuk pengawalannya, ataukah bekerja sama dengan badan eksekutif atau seperti apa? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silahkan dijawab calon 1 maupun 2. Baik, terima kasih kepada saudari Diah Ayu Chandra Kirana atas pertanyaan yang diberikan kepada kedua calon. Baik, kami akan memberikan waktu kepada kedua calon untuk berpikir. Waktu berpikir selama 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu berpikir 1 menit telah habis. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu kepada calon nomor urut 01 untuk menjawab pertanyaan yang telah panelis berikan selama 1 menit. 1 menit dimulai dari kata pertama terucap. Baik, terima kasih atas
pertanyaannya Pak tim panelis, yaitu Kak Dia sendiri, terkait kotak aspirasi. Kan kita mengenal memang kalau secara offline atau luring ini itu adalah kotak aspirasi. Namun yang berbeda adalah ini kotak. Dari kotak ini bukan berarti secara langsung ya, tapi kotak ini hanya penyebutan nama saja. Nah, yang dibedakan dari tahun-tahun periode sebelumnya yaitu kita sesuai dengan pertanyaan yang kedua ya, menjemput bola. Itu kita perbedaannya kan jika di tahun periode sebelumnya itu menunggu teman-teman untuk beraspirasi, untuk memberikan pernyataan-pernyataan apa saja yang diikuti oleh legislatif. Nah, kotak aspirasi di sini kita ingin mendengarkan untuk menjemput bola, menduit teman-teman kepada teman-teman untuk memberikan 2, 1. Baik, waktu telah habis. Iya, terima kasih. Selanjutnya, kami akan berikan waktu kepada calon nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan yang telah panelis berikan kepada calon nomor urut 02. Waktu 1 menit akan dimulai setelah kata pertama terucap. Ya, terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya ya. Bagaimana mengawalnya? Kemudian apakah akan bekerja sama dengan BEM gitu kan? Pengawalan ini kan berawal mula dari penyadaran. Ketika penyadaran, orang-orang semua sadar, orang-orang akan bergerak. Semua mahasiswa, semua badan akan bersatu untuk menuntut suatu hal yang sama gitu. Nggak hanya di kasus ini, banyak di kasus apapun pasti begitu gitu. Makanya penyadaran itu penting, dan kemudian ketika sadar, kita juga bekerja sama dengan BEM. Tidak hanya BEM, ketika tujuannya adalah peraturan universitas, yaitu jadi yang ditekankan adalah penyadaran di semua fakultas gitu, di semua fakultas yang harus bergerak bersama-sama, berjuang bersama-sama mewujudkan undang-undang ini dengan bersama-sama supaya goal gitu 4, ya. Terima kasih. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada kedua calon telah menjawab pertanyaan yang panelis berikan. Saatnya kami berikan kembali waktu kepada panelis, yaitu Saudari Dia Ayu Chandra Kirana, untuk memberikan tanggapan atas jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh kedua calon. Baik, waktu selama 2 menit kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi tadi beralih ke calon 1, sepertinya tadi belum menjawab penuh terkait jemput bola dengan peraturan yang baru. Jadi memang di masa, makanya saya tadi mempertegas apakah seperti masa reses begitu, katakanlah seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD begitu, DPRD tiap-tiap daerah, kalau misalkan itu di lingkup negara, yang mana memang harus menjemput bola di masyarakat begitu, baik kota atau kabupaten. Nah, apakah seperti itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait tadi Saudara David menjelaskan memang harus adanya bentuk kerjasama terhadap masing-masing organisasi mahasiswa. Berarti kan organisasi mahasiswa di sini ada